Dah, yang ketiga apa nih? Wasalisuha ghaslu yadaini. Yang ketiga apa? Mencuci dua tangan. Yang ketiga apanya? Yang ketiga syarat wudu mencuci dua tangan. Min kaffaihi, juga dua telapak tangannya. Ketika dibilang dua tangan, itu mencakupi dua telapak tangannya, zahir maupun batin. Zahirnya yang mana? Yang nampak. Zahir dan batin. Sampai wazira'aini, hingga dua lengannya seseorang. Bikulli mirfaqin. Apa bikulli mirfaqin? Oke, mencuci dua tangan hingga dua pergelangan tangan sampai dua siku. Misalnya orang sikunya panjang, misalnya tangannya dia panjang, tetap batasnya sampai dua siku. Kalau misalnya dia nggak punya siku, ada tipe orang yang nggak punya siku, dia nggak ada nih. Ada tangan tapi dia nggak ada siku. Ya udah, tangannya memang nggak bisa dibengkok-bengkokin. Ini kan siku nih tempat bengkok-bengkokin kan. Maksudnya kita bisa bengkok-bengkokin dengan sebab ada sikunya. Tapi ada tipe orang nih yang nggak ada sikunya. Itu gimana? Berarti kadar siku. Tinjauan kepada orang yang kebiasaan. Misalnya orang kebiasaan dia panjang sikunya semana. Berarti dia mencuci tangannya sekadar siku orang pada kebiasaan. Iya, kalau misalnya dia nggak ada tangan, dia nggak ada tangan, putus dari sini, kan lewat siku nih. Berarti dia mencuci juga tangannya sekadar, nggak sekadar siku. Mana sikunya Patah misalnya dia tangannya nggak ada di sini, berarti dari sini sampai sikunya. Kalau nggak ada tangan sekalian ya udah nggak wajib bagi dia. Kalau ada tangan berarti wajib, kalau nggak ada nggak wajib. Apa? Apa? Iya, sekadar. Wa yajibu ghaslu jami'in ma fi mahalil fardi min sya'rin aw dhufrin. Wajib mencuci sekalian yang ada pada mahal fardu. Mahal fardu tadi udah dibilang, tangan, dua telapak tangan, pergelangan tangan hingga siku. Baik itu berupa bulu ataupun kuku. Walaupun itu panjang. Panjangnya gimana? Di luar kebiasaan. Tetap wajib kita basuh. Kita cuci. Paham? Udah dibilang kemarin, basuh sama sapu beda. Kalau cuci ataupun basuh itu mengaliri air. Beda kan? Kalau sapu memada ambil air, udah sapu. Tapi kalau dibilang ghaslu, itu berarti basuh. Basuh itu mengaliri air. Berarti apapun yang ada di atas anggota fardu, itu wajib disampaikan air kepadanya. Baik itu berupa bulu, baik itu berupa kuku. Wa intola, sekalipun dia panjang. Ada pertanyaan? Ada? Wan. Kalau misalnya kadang di tangannya tadi kan dia habis kecelakaan, ini kan putus jahit lagi, itu kan nggak bisa kena air, masih gimana? Tayamum? Iya. Selama dia apa namanya? Ada bisa, katanya ada yang bisa dikainin Hazrat. Itulah tayamum maksudnya. Berarti ini bisa wudu, tayamum. Iya, nanti kan di sini ada dibahas. Bentar ya, bentar lagi ya. Bentar lagi. Di sini panjang siku tadi. Iya, enggak panjang sya'rin ataupun kukunya. Misalnya ada tipe orang yang suka manjangin kuku, padahal tuh nggak boleh. Kukunya udah panjang kali, itu gimana? Padahal kan letak kuku tuh pada anggota fardu. Maka kuku tuh wajib kita basuh juga. Begitu juga bulu. Misalnya dia tipikal orang yang bulu tangannya tuh panjang-panjang, lebat lagi. Itu gimana? Berarti wajib juga dibasuh. Basuh, tetap ingat ya, basuh tuh mengaliri air. Ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak, Farun. Lau nasia, seandainya ada seseorang yang lupa dia, lum'atan, sekecil atau secuil, enggak secuil,
sini karena ada ayat yang memang bersangkut paut dengan itu. Mana ada ayatnya? Di ayat Mana ada ayat? Oh ya, karena ada ayat yang membahas tentang hal tersebut. Lah, mati lampu. Iya, karena ayat. Ada ayatnya di dalam baris ketiga. Baca aja sendiri kan, udah pandai-pandai. Apalagi yang kalian hafid, baca sendiri kan? Ya, Mel kan? Ada tuh baris ketiga dari atas di dalam. Oke, dah. Farun, jikalau seandainya ada kejadian seseorang lupa, lumatin. Apa arti lum'ah kemarin? Lumatan. Lum'ah tuh sedikit daripada anggota fardu. Fanaghasalat fi taslisin. Maka dia mencuci anggota fardu yang lupa tadi pada basuhan ketiga. Udah, dengar dulu ustazahnya. Kita bawa satu contoh basuh fardu, wajah. Wajah ya. Basuh wajah, seluruh wajah udah kita bilang kemarin. Kalau dia panjang dari tempat tumbuh rambut sampai ke tempat 2 tulang dagu. Kalau dia melintang dari tempat iya, ujung-ujung telinga. Iya. Apa hati-hati? Ya. Udah. Misalnya ada orang yang lupa membasuh sedikit dari fardu wajahnya tadi. Misal kita bilang di dagunya ada sedikit lupa dia. Itu bagaimana? Berarti dia membasuh pada basuhan ketiga. Maksudnya nggak perlu mengambil wudhu kembali pada dasar. Basuh lagi tangan kita, berkumur-kumur lagi, nggak perlu. Tinggalkan itu basuhan pertama. Kan ada basuhan kedua sama basuhan ketiga. Berarti basuhan kedua sama ketiga nih mencakupi untuk basuhan tadi yang nggak kena air. Ngerti kan? Maksudnya basuhan satu, udah nih. Pas kita basuhan satu nih nggak kena sebelah. Itu gimana? Apa perlu ngulang wudhu dari pertama? Enggak. Karena kita ada basuhan kedua sama basuhan ketiga. Au i'adatan wudhu'i linisyanin lahu. Atau boleh jadi dia mengulangi wudhu lagi karena lupa. Dia lupa wudhu, lupa membasuh satu anggota. Misalnya sedikit dari anggotanya. Udah. Habis itu lupa lagi dia. Wudhu lah pada dasar pertama lagi. Ngulang wudhu dia. Itu gimana? Jawabnya ke bawah. Ajza'ahu. Nggak apa-apa, terserah sih sebetulnya. Kalau ada hal yang mudah, ngapain ngulang lagi? Tapi ini dia lupa. Makanya dia ngulang. Kalau dia nggak ngulang gimana? Tadi ada basuhan kedua sama ada basuhan ketiga. La tajdidan wahtiyatan. Bukan, dia nggak ngulang. Nggak ngulang ke ke pertamanya, ke dasarnya. Itu gimana? Ajza'ahu. Memada dengan basuhan kedua atau memada dengan basuhan ketiga, atau boleh jadi dia lupa akhirnya wudhu lagi ke dasarnya, ya nggak apa-apa, ajza'ahu. Tapi kan ada yang lebih mudah. Apa di situ? Ada basuhan kedua sama ketiga. Warabiuha, sampai situ ada pertanyaan? Ya. Misalnya kan kalau sudah bilang kan kita ambil dari sini dari kiri kembali. Kalau misalnya ambil 2 tangan Boleh? Di mana? Ada orang yang ambil 2 tangan di sini. Ada. Iya, habis taruh di mulut misalnya atau dia dari dahinya. Bawa terus mengelilingi semua wajahnya. Penting kena semuanya. Kalau satu arah begini, atau boleh begini. Boleh, terserah. Kalau seandainya gini. Seandainya ya. Kalian dikasih air kincu. Kincu tuh pewarna makanan. Kincu. Ataupun apalah gitu. Kalau kalian ambil air itu, kalian basuhkan ke wajah kalian. Warna kincu warna apa kita bilang? Merah. Kalau kita bilang warna merah, nggak ada dari batas wajah kalian nih yang nggak kena merahnya. Semua kebalut sama merah. Itu baru dianggap sempurna membasuh wajah. Jadi itu nggak sempurna. Ada yang sempurna pada basuhan pertama. Oke, udah, itu beres, nggak ada masalah. Ini kejadiannya sekarang nih, dia nggak beres pada basuhan pertama. Jadi gimana?
Bisa di basuhan kedua atau bisa di basuhan ketiga. Nggak mesti ngulang dari pertama lagi. Itu mau dibilang. Yang kedua sama yang ketiga itu menyempurnakan. Iya, menyempurnakan basuhan pertama. Apa nak? Kalau misalnya yang basuhan pertama sudah sempurna, yang kedua ketiganya itu Sunat. Dia jadinya sunat. Tapi kalau seandainya yang satu nih nggak sempurna, pas kedua sama kedua juga nggak sempurna, berarti yang kedua nih dianggap juga fardu, belum jadi sunat dia. Kalau misalnya pas basuhan kedua udah sempurna, berarti basuhan ketiga udah dianggap sunat. Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau nggak kita lakukan ya nggak apa. Tapi kalau misalnya pas fardu, basuhan pertama kita nggak sempurna, kan ada basuhan kedua. Nah, basuhan kedua ini wajib bagi kita. Wajib untuk kita basuh kali kedua biar sempurna. Kalau nggak kita basuh gimana? Nggak sah wudu. Kalau nggak sah wudu, nggak sah sholat. niatnya mana di Niatnya satu kali tadi pas pertama. Misalnya Ustazah, Iya. ketiganya kayak enggak apa? Nggak sempurna. Keempat, kelima, keenam. Baru juga tambah Iya. sampai 10 kayak Iya. apa? Misalnya ketiga. Dia pas ketiga tuh nggak sempurna. Itu berarti basuhan keempat wajib bagi dia. Kecil apa dengan kau? Begitu seterusnya. Karena belum Karena belum sempurna wudunya tadi. Gitu juga pas basuhan tangan, anggota fardu kan? Ustazah, Wan. kan kita orang sekalian kan memutar ngambil wudhunya. Kalau misalnya gini terus Terserah. Penting dia menyempurnakan basuhan batas basuh wajah. Basuh wajah udah dibilang kemarin. ini sedikit dari yang nggak dapat tuh. Iya, sedikit. Kalau nggak kena ya sebelah. Ya udah, ulang lagi. Pokoknya ulang sampai sempurna. Sedikit aja dikasih tahu, kalau banyak gimana? Ya gitu juga ceritanya. Mana pipa saya mau minum? Amin. Men, tapi Pet. Sekarang bisa minum kalau ada pipa mana? Kau udah saya bilang. Nggak boleh. Ini berarti kalian nggak kasih saya minum malamnya. Allah. Ini ada Warabi'uha. Bersih nggak? Warabi'uha. Furu tuh cabang. Misalnya gini, kalau kita buat kerangka karangan di bahasa Indonesia nih, ada, halo, fokus lagi ke Ustazah. apa furu terus ya? Kalau kalian ini lagi saya jelaskan, ntar ya. Kalau kalian buat kerangka karangan, dia kan ada bab. Bab tuh habis bab ada namanya subbab. Habis subbab ada Subtema. oh ya udah ada judul A, kemudian satu, kemudian A kecil, kemudian satu kurung. Nah, itu namanya furu, cabang pembahasan dari bab pertamanya. Itu namanya furu, cabang-cabangnya. Cabang pembahasan. Iya, cabang pembahasan utamanya. Kita kan ini bahasnya bab sholat. Dalam bab sholat dia ada fasalnya. Fasal tuh kita bilanglah subbab. Dalam subbab tuh ada namanya Namanya bukan A, namanya apa? Kalian kan ada belajar kerangka bahasa Indonesia. Pokoknya berapa? Biru besar, itu kecil-kecil. Beta. Dari satu kurung Nah, udah itu namanya furu, cabangnya. cabang-cabang. Warabi'uha. Yang keempatnya fardu wudu. Mashu ba'di ra'sihi. Membasuh, menyapu sebahagian kepalanya. Kanaz'atin seperti sulah. Ya, sulah udah usah bilang kemarin kan? Ada. Dan putih allazi di belakang telinga, baik itu berupa kulit ataupun apa sya'rin, rambut. Fi haddihi pada batasan di belakang telinga. Belakang telinga nih udah nggak dianggap wajah. Kalau misalnya kalian ambil wudu, apa nak? Hah? Batasan apa? Hadis batasan kepala. Kemarin Usa bilang dalam kepala. Oke, dah. Kemarin dah kita bilang batasan wajah semana. Selain batasan wajah tuh itu udah dianggap sebagai kepala. Ada orang yang ngambil wudu, dia ambil air basuh kepala kan harusnya di sini.
harusnya lumrahnya di sini. Ada yang orang dia sukanya di sini, terserah. Ada yang orang sukanya di belakang sini, ada yang suka di sini, terserah. Iya. Iya, kan penting dia menyapu sebahagian kepala. Ini kan dibilang kepala. Jadi semana batas kepala kita? Kalau sulah, kalau botak berarti Iya. Berarti di mana aja yang namanya kepala, berarti itu udah dianggap menyapu. Misalnya dia sampai sini, misalkan nggak ada. Di sini kepala dia. Berarti di sini kalau dia menyapu di sini gimana? Sah. Kenapa? Karena kepala. Tapi kan nggak mungkin orang kepala di sini. Iya. Mau dibilang menyapu sebahagian kepala. Dibilang di sini batasan kepala dimanapun, yang penting kepala. Tapi dengar lagi di bawahnya. Baik itu berupa kulit maupun bulu. Tapi di kepala dibilang bulu nggak? Apa? Rambut. Berarti kalau seandainya ada orang yang menyapu kulit aja, itu kepada siapa? Orang yang botak. Berarti orang yang botak kan ada pertanyaan. Orang botak apakah wajib menyapu kepala? Wajib. Kenapa? karena kepala ada kulitnya. Karena di sini udah dijelaskan. Yang pertama itu batasan kepala. Yang kedua baik itu berupa kulit ataupun berupa bulu rambut. Nggak ada rambut kayak di Itu berarti dia membasuh kulit, menyapu kulit. Walau ba'di sya'ratin wahidatin li ayatin. Walaupun itu berupa satu rambut, tapi pendapat ini pendapat dhaif. Lemah dia. Pendapat yang mengatakan bahwa cukup satu rambut tuh pendapat dhaif. Karena dia sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Depan ada nih. Qala Bughawi. Imam Bughawi berkata, "Yang bagi an la yajzi'u, enggak boleh menyapu sekurang-kurang daripada kadar ubun-ubun." Semana sih batas ubun-ubun? Ubun-ubun tuh tahu? Kalian punya adik baby? Punya. Pernah nggak sih pegang ubun adik bayi itu? Ya, yang agak-agak lembek di kepala tuh itulah batas ubun-ubun. Kecil kan? Nah, kalau kata Bughawi tuh sebatas menyapu kepala tuh harus seubun-ubun. Itu paling kurangnya. Kalau seubun-ubun, kalau kita tinjau rambut udah ratusan rambut di situ kan? Iya. Paham? Tapi sedangkan memang ada sebagian orang kayak gini. Nggak apa-apa, dia kan sekurang-kurangnya 3 udah pas, nggak apa-apa. Lebih dari 50, 30 udah. Itu sulah 100. Dah, simak lagi. Imam Bughawi berkata, sepatutnya ini Imam Bughawi ya, tidak memada menyapu sekurang-kurang daripada kadar ubun-ubun. Sekurang daripada ubun-ubun gimana? Berarti nggak kena semua ubun-ubunnya. Nggak boleh. Itu menurut Bughawi. Tapi nggak kena semua ubun-ubun. Tapi kalau kita beranggapan dari sini, berarti harus kena paling kurang satu ubun-ubun. Kalau menurut Bughawi, setengahnya nggak memada. Imam Bughawi berpendapat sekurang-kurang daripada menyapu kepala tuh nggak boleh setengah ubun-ubun, nggak boleh kurang daripada kadar ubun-ubun. Kita bilang lah ubun segini, gede kali ya memang. Imam Bughawi bilang nggak boleh kurang dari kadar ubun-ubun. Ini ubun, nggak boleh kurang dari kadar ubun-ubun. Ini ubun-ubunnya. Kalau kurang dari penuhan ubun-ubun ini sah nggak menurut Bughawi? Enggak. Kenapa? Karena nggak boleh kurang daripada kadar ubun-ubun. Kenapa? Alasannya li'annahu sallallahu alaihi wasallam.
Nabi enggak menyapu sekurang-kurang daripada ubun-ubun. Berarti Imam Bugawi berpegang. Kenapa beliau berpendapat nggak boleh kurang daripada kadar ubun-ubun? Karena Rasulullah tuh beliau nggak pernah menyapu kepala tuh kurang daripada kadar ubun-ubun. Ya. Kan kalau misalnya berbun di situ, kan ada rambut. Berarti kalau misalnya rambutnya tebal nggak kena bulu. Kan kena rambut. Itu cuma ibaratnya aja. Mau nyapu di belakang, kadar aja ubun-ubunnya semana gitu. Penting kadar ubun-ubun. Saya bilang sunat Iya, nanti ada juga di sini. Enggak, ubun-ubun di sini. Boleh lah, aku nanti tunggu lagi. Kalian paham nggak sih? Dibilang kadar ubun-ubun. Kadar ubun-ubun. Misalnya ada ubun-ubun orang segini. Dia mau nyapu di belakang, nggak apa-apa. Penting ukurannya harus sekadar ubun-ubun. Itu menurut pendapat Buga. Nggak mesti di sini. Paham? sebesar ubun-ubun dapat di sini. Aduh kalian. Di sini nggak boleh. Enggak. Ubun-ubun dewasa di mana? Enggak gitu. Kadarnya segitu, mau nyapu di mana aja terserah, penting masih di bagian kepala. Udah, apa Ina? Apa? Misalnya kan kita kan berjamaah sudah di musola. Yang lain udah sujud. Mana pipet tadi? Habis tuh Misalnya ikut imam, imamnya udah sujud, tapi kita yang masih rukuk. Apa setelah yang di belakang tuh nggak dapat lagi pahala jamaah? dapat. Kenapa jadi nggak dapat? Karena kemarin Kan masih nggak lebih dari 3 rukuk. Masih 1 kan? Maksudnya dari rukuk tadi ke sujud cuman kan? Nggak apa-apa. Ya. Kadang Iwan cukup. Apa? Iya. Wan. kan sebagian orang sebagian kayak gini sama telinga. Boleh. Lebih pas lagi kan dia ngambil nanti ada kita pembahasan sunat-sunatnya. Ini yang wajibnya segitu, mau di semua kepala berarti dia dapat pahala sunat. Iya. Kalau misalkan kita nasi uduk, Betul. itu juga tahu. Kalau misalnya enggak, Masukin apa kan? yang membatalkan wudu keluar hadas besar atau hadas kecil. Tunggu lo satu-satu. Apa udah habis nih? Bukan, jangan dengar tapi Ada apa? Iya, kalau dubur iya. Ya, masukin kedua baru saya. Jangan Karena kan itu dia kan batal wudu menyentuh maksudnya laki-laki yang bukan mahram, keluar hadas besar atau hadas kecil, menyentuh bahir iya apa namanya kemaluan dengan bahir telapak tangan. Nggak apa-apa. dari kawan bacakannya dari guru habis itu dibilang kayak ini kan nggak tahan kita ambil dulu habis itu kita kayak mana kayak habis itu kita Udah. Udah, usaha dengar surah kalian aja. Dah, surah. Udah, ada yang surah? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada dengar susah. Apa? ada kawan bilang mana misalnya kita kan udah ambil wudhu habis tadi kita kayak mana kayak was-was habis itu ambil wudhu lagi itu dibilang haram. Enggak. Tapi lebih baik ada nih juga. Nah, dengar ya. Mana dah? Di mana dah? Sunat Nabi. Oh ya, karena dah
pendapat itu merupakan riwayat daripada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan pendapat masyhurnya, pendapat yang kuatnya, wajib menyapu setengah daripada kepala. Bagi satu kepala bagi 4. Enggak bagi 4 benar. Kocok kepala setengah gini. Apa juga?